Ngobrol bangsat. Kita ketemu lagi di ngobrol bangsat, ngobrol bareng Satria. Ya hari ini studio kita lumayan ramai ya. Ada Satria Kuadrat. Ini Satria dan ini Satria. Ya. Ya apa itu? Kan belum pertanyaan itu kan. Oh ya bro, ini Satria, ini Satria. Ya kita bakalan ngobrol seru-seruan lah sekarang ya. Saya mau mengenang nostalgia ya, mengenang kampung halaman. Ya, di sini ada banyak orang Minang ya. Di Lampung banyak nggak sih orang Minang? Banyak. Banyak. Kalau di dalam statistika ya. Statistik. Dalam statistik lagi kompre ya, jadi paham ya ngomong statistik ya. Kalau misalnya di persentase jumlah penduduk Minang yang ada di Lampung ini kira-kira berapa banyak nih? Mas Jokowi, ya namanya Satria tapi panggilan akrabnya Jokowi ya. Minang sekali panggilannya. Jokowi Minang, Jokowi Jawa mas. Iya. Kalau biar Minang apa namanya? Udah lah ya, udah panggil udah. Udah. Jadi tadi nanya Persentase. kurang tahu juga saya ada berapa ya, tapi biasanya sebaran orang Minang di mana-mana itu di sekitar pasar, misalnya gimana. Kalau dekat-dekat pasar tuh Pasti ada orang Minang. banyak orang Minang. Jadi Mas Jokowi ini tinggalnya di pasar. Ya nggak di pasar. Saya juga nggak tinggal dekat pasar. Saya orang Minang asli ya. Kalau komunitas Padang yang ada di Lampung ini apa aja tuh biasanya? Kalau yang paling besar paling KBSB kan. KBSB. Keluarga Besar Sumatera Barat. Terus setelah itu Terus itu cakupannya Sumatera Barat kan, ada juga jurai-jurai namanya. Jadi ada organisasi Bukit Tinggi gitu, Solo, Tanah Datar gitu. Bundo Kanduang ya. Bundo Kandung khusus yang perempuannya gitu. Jadi kayak PKK tapi Minang. Minang ya, asli Minang. Apa yang bisa dibawa dari Minang, Mas Jokowi ya, Mas Jokowi lagi. Udah mau cerita apa nih dah sama kita nih di ngobrol bangsat nih, mau di-sharing ke anak-anak bangsat yang ada di luar sana. Ya apa aja yang ada tanya, saya Iya. juga Tinggal jawab aja ya. Tinggal jawab. Iya, oke. Kan kalau kita tahu nih di channelnya Udah Satria nih ada yang namanya kesenian tambur gitu ya. Iya. Nah, apa tuh kesenian tambur itu sendiri kan? Asli Minang ya kalau tambur itu ya. Jadi tambur tuh kayak kesenian perkusi dari Minang gitu kan. Kalau dari kesenian Minang kan banyak gitu. Ada yang alat tiup, ada yang rabab kayak biola, ada yang tari-tari. Jadi kalau yang tambur ini di perkusinya gitu. Di Jadi perkusi. Jadi biasanya itu untuk arak-arakan atau nyambut tamu gitu. Arak-arakan apa ini? Arak-arakan terserah arak-arak apa Bisa aja. orang kawinan, Bisa. gitu ya. Sunatan, kitanan, Nah, dan tapi kalau lain-lain. untuk akhir-akhir ini yang penting dibayar ya, maaf. Untuk kegiatan apa aja bisa. Itu biasanya satu formasi itu ada berapa orang sih dalam tambur itu? Relatif sih, biasanya dulu kalau zaman dulu paling cuma perkusinya aja kan orang menumpanginnya, tapi sekarang ya dikasih inovasi gitu, di kolaborasi sama musik Minang yang lain kayak suling. Nah, terus Tari-tariannya juga itu. di apa ada koreografinya gitu, nggak cuma gebuk aja. Itu kalau misalnya mau sewa atau mau ngundang ngarak-ngarakan ini tadi, itu bisa kontak kemana tuh? Nanti ya. Ada Instagram Ya oke, boleh apa nama Instagramnya? Gema Satria Minang. Gema Satria Minang ya. Jadi punyanya bapaknya Satria, jadi namanya ada Satrianya, bukan punya bapak saya, punya bapaknya Satria ya. Jadi ada Satria. Jadi kalau misalnya ada Satria bukan itu. Ada juga nih apa channel YouTube-nya ya kalau misalnya mau lihat tutorialnya dulu. Ya karena ini cukup berprestasi juga. Kemarin saya sempat intip dan sempat share juga di Instagram YouTube-nya Satria Minang ini apa tadi? Gema Satria Minang. Gema Satria Minang. Nah, ada juga channel YouTube-nya apa? Ya sama namanya juga Gema Satria Minang. Gema Satria Minang ya. Bukan SNB Power ya. Ini SNB Power cabang lainnya ini gitu. Oke, terus selama ini udah berapa lama sih gabung di Gema Satria? Udah dari kecil gitu kan. Jadi kan kayak kalau orang Padang merantau kan, jadi dia tetap berkumpul gitu kan. Jadi tetap ngelestariin keseniannya. Jadi dari kecil juga udah ngeliat. Ya udah mulai
SD ke SMP gitu loh, mulai ikut dan makin lama makin fokus aja gitu, makin jadi dikembangin. passion ya. Jadi passion. Kalau itu sendiri kan udah dari kecil nih, dari SD ya udah mulai main tambur kan ya. Nah itu udah ada prestasi apa aja nih yang udah didapat? Ya kalau itu kan ada lomba tambur gitu. Yang pertama ikut lomba ya Sumbaksel aja di Bagian Lab, di juara 4. Terus ya baru yang ikut di tingkat nasional tapi yang ya orang Padang gitu kan, di Jakarta 2015 itu juara 1. Terus kemarin yang di 2017 itu sekalian rekor muri main 1000 tambur di Cibubur. Nah itu gimana beatboxnya itu Cibubur? itu vlog apa itu? Ya. Fokus. Beda segmen ya. Itu habis ini ya. Oh iya. Ya, oke, tadi yang Itu dalam juara- rangka pemecahan rekor 1000 tambur se-Indonesia. dilombain Nah, itu juara 2. Soalnya ada kayak insiden putus dari tamburnya gitu, jadi pengaruh lah sama nilai gitu. Banyak juga ya guys prestasinya, jadi nggak bakal malu-maluin lah kalau kalian ngundang gitu ya arak-arakan tambur ya. Kalau misalnya kalian juga nikahnya dengan adat Minang atau dengan adat Lampung atau dengan adat apalah, bisa lah ya dimasuk-masukin lah. Cocok aja lah sekarang. Yang penting rame kan ya. Jadi ada sunnah juga sebenarnya kan, kalau orang mau kawinan itu sudah Nabi itu kalau bisa pukul tabuh-tabuhan, jadi biar nggak menimbulkan fitnah. Jadi kayak syiar kalau dia ini udah nikah gitu. Jadi orang-orang tahu gitu ya, masyarakat tuh tahu. Tuh, kalau mau ngundang rame-ramean, undang tambur. Nah, kalau misalnya mengundang kan biasanya ada fee nih ya yang harus dikeluarkan. Jadi kalau misalnya mau paket komplit, itu biasanya yang ada suling-sulingannya, ada tambur yang segala macam, itu mulai dari harga berapa? Harus disiapin budget. Kalau karena basicnya dari keluargaan itu kan ada organisasi daerah gitu, jadi kebawa mindsetnya itu nggak terlalu relatif gitu, ngelihat kondisi orang itu juga. Kalau dia kira-kira main di rumah kan, main di gang-gang gitu kan nggak mungkin juga kita minta tinggi. Kalau kayak pawai dia main di gedung yang mewah gitu ya tembak aja sekalian gitu kan. Tapi walaupun berapapun tarifnya, tampilnya semaksimal mungkin. Tetap all out totalitas, walaupun biayanya masih bisa dikompromikan di belakang ya, sesuai dengan kondisinya. Nah ini tadi saya lihat ada salah satu alat kesenian tradisional yang dibawa juga nih. Apa nih? Mungkin bisa ditunjukin nih ke teman-teman bangsat di luar sana. Ini alat musik tiup gitu kan, untuk biasanya banci namanya. Bansi. Oh banci. Bukan banci. Banci di pasar tengah ya guys. Ini banci. Banci ini buku. Ini mau diapain? Mau diliatin aja. Coba main. bisa meledak nggak ya? Nggak bisa sih. Apa nih? Coba main. Mulai. Kampung nan jauh di mata. Bisa juga sih. Gunung Sansai. Biasanya kalau yang gini nih, yang Abang pulang mah. Jadi ingat kamu kalah mana? Kalau ini ada bedanya nggak sama itu? ini sama aja, cuma ini sampai sol. Cuma ini lebih meriah gitu. Lebih meriah. Coba meriahnya kayak mana? Mantap, lebih ya guys. Asik. Ada lagi nggak selain dua ini? Ada, cuma nggak dibawa aja. Tuh nggak dibawa. Tapi sebenarnya tambur itu alat tabuh-tabuhan ya. Kalau ini kan suling sebagai pelengkap biasanya untuk lebih meriah ya. Sekarang sudah dikolaborasikan. Tapi kalau tambur aslinya itu memang tabuh-tabuhan aja ya. Gitu. Terus ada hal-hal lain nggak sih yang bisa di-sharein terkait dengan ini? Atau ini kita cuman sifatnya hanya orang-orang Minang aja nih yang bisa belajar tambur ini, atau bisa masyarakat lainnya belajar tambur juga? Enggak juga sih, kebanyakan
Karena saya tinggal di daerah ini Kelapa Tiga, jadi kebanyakan yang pemain anggota-anggotanya ya anak-anak sekitar situ yang diberdayain gitu. Jadi daripada mereka nggak jelas kegiatannya gitu kan, jadi kita ada kegiatan gini. Jadi tiap hari Sabtu Minggu mereka ada acara sering sekolah. Latihan tamburnya itu manfaat banget ya kegiatannya ya. Mengisi waktu luang, terus nanti kalau misalnya ada event ya adalah yang bisa di uang saku gitu ya. Nanti bisa nih kegiatan Happy Day with Yatim nih ya, undang tambur nih ya. Boleh lah ya, nanti budgetnya bisa kita omongin di belakang lah ya. Ya bisa dikompromikan kan tadi. Saya sengaja mancing-mancing tadi di depan biar tanya-tanya dulu, ternyata bisa dikondisikan ya lah. Oke lah. Kalau itu Padang lagi. Ya mumpung lah sama-sama orang Padang lah ya. Kita ngomong Padang deh nih. Boleh. Tapi Anda bisa nggak? Saya bisa lah, kalau dikit-dikit bisa lah. Coba tanya dulu saya bahasa Padang. Lah Kampung 5. Kampung Ambo di Lapo. Itu mah kampung ibu. Di mana ya bapak gue lagi ya? Bukit Tinggi. Kalau saya kalau dengar orang ngomong terus tahu dikit lah artinya. Tapi kalau misalnya mau ngomong Padang, karena memang basicnya nggak lahir di Padang, cuman keturunan aja karena bapak lahir di Padang gitu, jadi tahu lah gitu dikit-dikit. Tapi tahu karena bapaknya tahu. Dulu kecil ketemu sih, gede dikit udah nggak ketemu lagi sama bapaknya. Tahu bapaknya yang mana tahu. Aduh gitu ya. Seru banget ya obrolan kita ya. Masih berapa menit lagi nih? 4 menit lagi, masih panjang lah ya. Boleh lah kita tutup lagi dengan sebelum nanti kita closing. Coba biar irama-irama Padangnya itu lebih kerasa gitu kan ya. Tidak nggak mesti irama Padang juga sih. Ada irama dangdut koplo? Ada, bisa. Apa lagu? Saya nggak pernah dangdutan sih. Dangdutan. Ya udahlah. Iya, mantap. Boleh lah, boleh. Tepuk tangan ya. Ada lagi nggak? Ada. Sebenarnya itu kalau saya lebih improv aja sih, kayak bisa denger. Nggak perlu itu ya. Nggak perlu. Coba yang Minang lagi lah sekalian sebagai sambil closing nanti. Oke, ama dan udah lama nggak balik. Ya gitu ya, seru banget ya obrolan kita pada hari ini gitu, ketemu sama Uda Satria dari Ranah Minang, bicara tentang kesenian Minang. Tuh, kalau kalian juga tertarik buat melihat hal-hal seperti ini, bisa kunjungin channel YouTube-nya atau lihat juga di Instagram-nya. Nanti kita ada di bawah lah di link deskripsi ya terkait dengan hal ini. Oke. Mungkin itu aja yang bisa kita bagi. Bisa ini dikit gitu kan. Tambahan sebelum closing. Itu saya kadang ada yang bilang kan kalau belajar kayak gini nggak fokus belajar, kadang nggak fokus ibadah. Jadi ada ya stigma itu salah. Stigma, ada prinsip yang saya ini dari kecil gitu kan. Jadi hidup ini harus seimbang gitu. Jadi ada dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan agama hidup menjadi terarah. Jadi harus semuanya. Jadi nggak mesti orang agama aja terus. Ada orang yang belajar aja nggak perlu, ada yang seni aja. Jadi sebenarnya kalau dihubungin, saya geofisika tapi ini nggak ada hubungannya sebenarnya. Mantap. Geofisika guys, tepuk tangan dulu ya. Tuh ya guys, pesannya penting banget. Kalau belajar itu hidup akan lebih dengan ilmu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah.
Iya. dengan agama hidup jadi terarah. Terarah. Nah, ingat tuh pesennya udah satria, jangan lupa obrolin aja.